Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid Syuhada rahimahumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sejenak tadi malam. Dan sungguh hanya kepada Allah lah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini penuh dengan kenikmatan, ketenangan, ketentraman, di mana kita ketahui bersama saudara-saudara di Palestina sana sedang berperang, yang tentunya ketenangan itu tidak seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Kita dapat beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, dengan hikmat, tanpa gangguan. Oleh karena itu mari kita doakan saudara-saudara kita di sana, semoga diberikan kemenangan, keselamatan, dan yang telah wafat semoga menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesyukuran kita hidup di Indonesia marilah kita aplikasikan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah rahimahumullah, kita rasakan banyak musim yang ada di Indonesia. Ada musim hujan, musim kemarau, musim buah, musim bola ada juga, musim Piala Dunia ada juga. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah musim Pilpres. Kalau musim buah kita senang, musim hujan kita senang, musim kemarau biasanya ada yang gelisah kalau berkepanjangan. Namun musim Pilpres ini kadang membelah umat, kadang menjadikan sekat-sekat di antara jamaah yang kiri, jamaah yang kanan. Ada penghalangnya karena musim Pilpres ini, karena banyak bermunculan ketika di musim bola ada menjadi komentator bola. Kalau musim Pilpres ada jadi politikus dadakan, saling serba tahu ini serba itu dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam Islam kita sudah dituntun, kita sudah diberitahu bahwa kita umat muslim, umat mukmin itu adalah bersaudara.
Jika ada perselisihan di antara dua saudara kita, kewajiban kita adalah mendamaikannya, memperbaikinya, bukan saling hujat, bukan saling maki, bukan saling menyalahkan, tapi tuntunannya adalah wa aslihu baina akhwaikum, yaitu saling memperbaiki. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Di ayat berikutnya Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, sungguh sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita orang mukmin bahwa kita adalah saudara. Dan untuk menjaga tali persaudaraan itu Allah jelaskan dalam ayat yang ke-11, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok, karena banyak penyebab ejekan olok-olokan ini yang menjadikan tawuran di mana-mana. Kelompok yang ini merasa lebih baik dari kelompok yang lain, kelompok yang lain begitu juga, akhirnya saling serang. Maka Allah melarang pakai lam nafi, jadi kalimatnya la yaskhar. Nah ya, sama, larangan kita memakan yang haram sama pakai la. Jadi jelas mengolok-olok orang lain hukumnya haram. Nah, ini yang perlu kita ingat kembali, karena kita mudah meng-share. Kita tidak baca isi dari yang kita share itu
Adakah olok-olokan di situ? Adakah ejek-ejekan? Adakah hina-hinaan terhadap orang lain? Bahkan kadang kita tidak sadar yang kita share keburukannya itu saudara kita yang sesama muslim, yang sama mukmin. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita untuk tidak men-share hal-hal yang berakibat fatal nantinya. Larangan Allah kalau dilanggar tentunya yang pertama berdosa. Yang kedua akibatnya ketika sudah saling mengolok-olok, hina menghina, nanti suku, nanti agama, maka akan terjadi peperangan. Jangan sampai, naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan, mari kita jaga. Kita jaga bersama-sama. Jangan sampai musim pilpres ini menjadikan Indonesia kacau balau. Mari kita berhusnudon bahwa calon-calon yang mencalonkan diri itu akan berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Mari kita berhusnudon bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin di Indonesia tentunya dengan ketentuan Allah. Kita menghendaki suatu calon, kalau Allah tidak menghendaki, siapa yang bisa menjadikannya? Tidak bisa. Siapapun yang menjadi pemimpin atau presiden kita kelak, itu juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita melaksanakan, mengikuti peraturan yang ada. Pemilihan kita ikuti. Ketika kita sudah mengikuti fase-fase tersebut, maka kita tinggal bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kalah akan menghujat, yang menang akan menghina. Mari kita sadar bahwa kita satu bangsa, satu negara, dan terutama kita jamaah di masjid ini adalah satu akidah. Jangan sampai membelah kita semua. Kita jaga sebaik-baiknya agar kedamaian yang kita rasakan akan terus kita rasakan sampai akhir hayat nanti. Dan semoga pemilihan yang akan datang menjadi pemilihan yang damai, adil, dan mensejahterakan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, moga-moga jamaah di masjid ini yang setiap pekan bahkan mengikuti kajian tetap meningkat ketakwaannya, meningkat pengetahuannya, meningkat keimanannya, meningkat keingintahuannya tentang Al-Quran, sehingga ketika mengkaji dengan terjemahannya, tahu mana larangan, mana kewajiban, mana yang boleh, mana yang tidak. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan dalam keadaan muslim dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.